Ya. Jadi tahu ya, sudah paham ya di dalam periode 40 hari kita ini itu masa introspeksi diri. Ya, saudara, coba kita lihat di sini. Ini sebuah satu contoh. Sebenarnya gambar ini nggak terlalu berhubungan dengan yang tadi. Tapi saya mau memberitahu contoh tentang salah satu penjelasan yang tadi, yaitu melalui alat-alat yang sederhana. Ya, melalui alat-alat yang sederhana Tuhan akan bekerja di dalam periode yang paling terakhir. Jadi jangan saudara remehkan alat-alat yang Tuhan gunakan di dalam cara-cara yang sederhana tadi. Ya, contohnya kita bisa lihat bagaimana Tuhan pada saat kedatangannya yang pertama, Tuhan gunakan alat-alat yang sederhana. Dan alat-alat sederhana ini ditolak sama orang-orang Farisi pada saat itu. Ya, kita bisa lihat di dalam gambar ini, ya, yang di bagian atas adalah contoh dari nubuatan tentang kedatangan Mesias yang pertama di Bethlehem. Ya, ini gambaran cerita ini adalah diambil dari Kemenangan Akhir bab 17. Saudara nanti bisa buka di sana. Silakan saudara baca pelan-pelan ya. Karena Tuhan hanya membukakan tentang periode kedatangannya waktu lahir di lahir di Bethlehem itu. Tuhan bukakan bukan kepada Farisi, bukan kepada orang-orang besar, orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, tapi Tuhan bukakan kepada alat-alatnya yang sederhana, yaitu siapa? Gembala Bethlehem dan orang Majus. Coba kita lihat di dalam gambar ini, 4.000 tahun sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, janji kedatangan juru selamat untuk menebus dosa itu 4.000 tahun sampai Yesus datang di Bethlehem. 4.000 tahun. Tapi tidak sampai kedatangan Yesus juga. Sebenarnya sampai di kayu salib sebenarnya. Tapi ini kurang lebih. Saya tulis kurang lebih. Ya. Jadi kita lihat di sini bangsa Yahudi itu sudah menginginkan kedatangan juru selamat itu dari 587 sebelum Masehi. Ya, itu yang dua suku, yang 10 sukunya sudah dihancurkan tahun 721 sebelum Masehi. Jadi yang dua sukunya yaitu ya bangsa Yehuda itu tahun 587 dia tuh ditawan sama Babylon. Jadi mulai saat penawanan itu tahun 587 sebelum Masehi, mereka sudah berkeinginan punya juru selamat datang. Tapi ketika juru selamatnya datang, mereka malah abaikan. Bahkan mereka bunuh. Ya, kehadirannya Yesus waktu kelahirannya di Bethlehem, itu Tuhan berikan pengetahuan tentang waktunya, tentang waktunya itu ada di bentar. Nah, ini dia. Ya, tentang waktunya itu dibukakan di Nah, tentang waktunya itu dibukakan di Mika tentang tempatnya itu diberitahukan di dalam Mika 5 ayat 1. Tempatnya yaitu Bethlehem. Terus tentang waktunya itu dibukakan di dalam Daniel 9 ayat 25. Dan kedua Mika dan Daniel ini itu diberitahukannya kepada gembala Bethlehem dan orang Majus, tidak dibukakan kepada orang-orang besar, ya. Dan orang-orang itu diuji, dan dengan mereka menolak, artinya dia menolak roh Allah. Dia bukan menolak orang-orang kecil ini, bukan menolak orang remeh ini, tapi dia menolak roh Allah. Dan ini adalah contoh bagi kedatangannya Yesus yang kedua kali secara tiba-tiba ke Ka'bahnya. Mari kita lihat yang di bawah. Ya, nah kita lihat janji kedatangan Yesus yang kedua kali hampir 2000 tahun. Matius 24 ayat 36. Ya, tuh. Tahun 1844 ujung dari 2300 pagi dan petang, ya, masa 7 rangka reformasi, ya, tuh masa rasul-rasul yang sebelah kiri. Ini belum dirapihkan waktu itu, belum sempat OI memperbaiki gambar ini, ya. Nanti mungkin Dela akan bantu. Ini belum sempat diperbaiki sama OI, jadi mungkin bentuknya kurang rapi, ya. Nah, itu kita lihat Victor Utev meninggal, ini saya nggak mencantumkan tahunnya, tahun 1955, ya. Nah, kita lihat sebelum kedatangan Yesus yang tiba-tiba di Ka'bahnya tahun 2027, itu ada masa sebelumnya pemberitahuan tentang tempat dan waktu.
Jadi sebagai contoh saingan daripada peristiwa kedatangannya Yesus yang di Bethlehem. Dan sama seperti contohnya dahulu, Tuhan menggunakan orang-orang sederhana. Ya, Tuhan nggak lewat Nyonya White, nggak lewat Victor Hutek, tapi Tuhan gunakan orang-orang yang kecil, ya, hanya guru-guru. Jadi ini sebagai satu sarana Tuhan menguji apakah kalian rendah hati atau tidak. Kalau Anda tidak rendah hati, jadilah Anda sama seperti Farisi-Farisi dahulu. Keinginannya sudah dari 587 punya juru selamat, tapi ketika juru selamatnya datang ditolak. Karena apa? Karena yang menyampaikan hanya orang-orang sederhana. Demikian juga di dalam contoh saingan yang kedua kali, kedatangan yang kedua kali. Ya, pertama di dalam Ka'bahnya. Peristiwa kedatangan yang di Ka'bahnya ini dibawakan oleh penginjil gembala guru yang sederhana, orang-orang kecil. Dan ini pun juga banyak yang kalah karena tidak mau menerima, karena memandang remeh. Dan dia tidak sadar dengan memandang remeh ini bukan menolak orang kecil ini, ya, tapi yang dia tolak adalah roh Allah. Oke, kira-kira demikian dari gambar ini ya. Jadi lihat, kita semua punya contoh dan contoh saingan. Kita sudah punya prinsipnya, itu tidak ada kebenaran kalau tidak ada contohnya. Nah, peristiwa ramalan tentang kita bisa tahu tentang hari dan jam hari kedatangannya Yesus yang tiba-tiba di dalam Ka'bahnya, ini sudah sesuai dengan prinsipnya, harus ada contoh untuk setiap kebenaran. Ya, contohnya adalah kedatangan Yesus yang pertama di dalam di Bethlehem dahulu. Oke, kira-kira demikian, Ana, boleh lanjut. Nah, ini tentang perlindungan dalam kemiskinan ya. Ini pelajaran lanjutan dari tanggal 23 Agustus. Ya, Zoom kita 2000 tanggal 23 Agustus itu ya menunjukkan ke kita menunjukkan bila kita menyerahkan diri dan tidak mau mendengar lalu mencari pengampunan, berada dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Review and Herald Juni 29 tahun 1897. Jadi di dalam pendahuluan Zoom 23 Agustus menunjukkan bila kita menyerahkan diri dan tidak mau mendengar lalu mencari pengampunan, kita berada dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Ya, bila kita tidak mau menyerahkan diri dan tidak mau mendengar lalu mencari pengampunan, kita berada dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Ya, ini lanjutannya ya. Jadi kita di dalam ini di dalam itu pendahuluannya, terus di dalam pelajarannya tentang janji jaminan perlindungan dalam kemiskinan. Ya, itu ada di tanggal 23 Agustus. Jadi di sana kita udah kumpulkan ada berbahagialah dia yang meminta, mencari dan mengetuk. Nah, itu di dalam 23 Agustus. Di sana kita diperlihatkan bahwa kita akan menghadapi kemiskinan, kehinaan, ya. Jadi di dalam kehinaan itu berbahagia katanya untuk yang meminta, yang mencari dan yang mengetuk. Meminta artinya dia rendah hati, betul-betul membutuhkan bantuan Tuhan, ya. Terus mencari artinya dia mau mempelajari, ya, nanti saudara bisa buka lagi ya. Terus mengetuk artinya dia tinggal bersama-sama dengan Yesus, ya. Nah, kalau dia sudah bersama-sama dengan Yesus artinya dia dimenangkan. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang nanti akan letih lesu. Ya, janji untuk orang yang letih lesu, ya. Datanglah kepadaku mereka yang letih lesu, ya. Nah, sekarang ini adalah lanjutannya. Oke, kita boleh geser, Ana. Nah, ini kita baca yang hitam-hitamnya. Segala yang dilakukan demi kemuliaan Tuhan hendaklah dilakukan dengan penuh kegembiraan, ya, dengan lagu pujian dan syukur, bukannya dengan murung dan hati yang sedih. Nah, ini artinya kita sudah punya ramalan bahwa perjalanan kita di depan ini akan penuh dengan kemurungan, dengan hati yang sedih. Tapi diingatkan dari bacaan ini bahwa kita harus selalu bergembira. Ya, yang berikutnya,
Bakti kita kepadanya janganlah dipandang sebagai sesuatu yang menyedihkan dan menyusahkan hati. Ya, artinya perjalanan kita ini nanti akan menyedihkan dan menyusahkan hati. Mau menuruti Tuhan itu penuh penderitaan dan penuh kesusahan hati. Kenapa? Karena Tuhan sedang mau mendisiplinkan kita, mau mengeluarkan manusia lama kita dari diri kita. Ya, jadi Tuhan bikin kesusahan-kesusahan sama seperti bangsa Israel dahulu. Berbakti kepadanya haruslah menjadi satu kegembiraan, demikian pula di dalam mengambil bagian di dalam pekerjaannya. Ya, seperti yang kita sudah pernah belajar tentang anak Allah dan budak. Ya, dimana kalau budak dia merasa beban melaksanakan tuntutan Tuhan itu adalah beban, tapi bagi anak Allah melaksanakan tuntutan Tuhan itu adalah sebuah kegembiraan. Ya, kita disuruh menjadi anak Allah. Ya, jangan kita berlaku seperti budak. Oke, lanjut Ana. Terus Ana, ini di dalam buku Kebahagiaan Sejati. Ya, terus Ana. Orang yang ingin bimbang mempunyai kesempatan untuk itu, sedangkan orang yang sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran akan memperoleh banyak bukti atas mana mereka taruh iman mereka. Jadi, kalau kita sekarang masih haus dan ingin terus mencari kebenaran, Tuhan akan bukakan gulungan-gulungan kebenaran. Maka itu kita sekarang dikasih tahu tentang sama seperti orang-orang Majus dan orang gembala Bethlehem tadi, dikasih tahu tentang waktunya, tempatnya. Ya, itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran. Tapi kalau kita ingin terus bimbang, Tuhan akan juga membiarkan ada kesempatan bagi orang-orang yang bimbang. Ya, jadi kesempatan yang Tuhan berikan tuh ada dua. Tinggal saudara evaluasi aja, kenali diri saudara. Saudara sudah semakin hari semakin bisa melihat bukti-bukti yang dibukakan oleh Tuhan atau tidak. Kalau semakin banyak bukti-bukti dibukakan di lingkungan kita belajar, terus ada teman-teman yang sudah memahami, terus tapi saudara nggak ngerti-ngerti, artinya hati-hati. Artinya saudara perlu berdoa, memohon bimbingan roh. Jangan sampai saudara-saudara yang lain mengerti, saudara nggak ngerti. Ya, kalau saudara sampai nggak ngerti, artinya hati-hati. Saudara punya penyangkalan diri yang belum Anda lakukan. Kita lanjut. Kita dapat mencapai satu pengertian dari hal firman Allah hanyalah melalui penerangan yang diberikan roh yang menyampaikan firman itu. Nah, itu ya. Jadi ingat, ini kebahagiaan sejati halaman 102. Ya. Artinya kita jangan dukakan roh. Kita harus hargai apabila roh Allah datang. Yaitu roh Allah datang melalui apa? Alat-alat yang sederhana. Jangan kita remehkan. Kalau saudara remehkan alat-alat yang sederhana, saudara bukan meremehkan orang itu, tapi saudara sedang menolak roh Allah. Ya, kita yang berikutnya nih. Supaya bertambahlah di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita suruh bertambah-tambah. Mereka akan melihat terang yang baru dan indah di dalam kebenaran-kebenaran yang kudus. Hal ini telah dibenarkan sejarah gereja dari abad ke abad dan justru itulah yang akan terus. Ana boleh geser Ana? Berlanjut sampai pada hari kiamat. Nah, itu pengenalan akan Allah itu akan terus menerus tuh. Terang yang baru tuh akan terus menerus dibuka sampai hari kiamat. Ya, jalan orang benar itu seperti cahaya terang, makin lama makin bercahaya sampai kepada siang yang sempurna. Nah, kalau seperti ini, kira-kira siapa yang bukakan di dalam periode Victor Utef sudah meninggal? Ya otomatis kepada orang-orang yang sederhana, yang kecil tadi itu. Kita lanjut nih. Dengan iman kita dapat memandang kepada akhir zaman. Itu saya sengaja hitamkan. Karena ini bacaan ini dialamatkan kepada orang-orang di akhir zaman. Bukan untuk orang di zaman Nyonya White. Kita dapat bergembira karena segala yang telah menggelisahkan kita di dalam segala takdir Allah kemudian akan dijelaskan. Tuh. Akan dijelaskan di akhir zaman. Perkara-perkara yang tadinya amat susah dipahami akan mendapatkan penjelasan. Kapan itu? Di akhir zaman. Dengan pikiran kita yang terbatas ini semuanya serba kacau dan tiada mempunyai maksud Tuhan, tujuan, kita akan melihat keharmonisan yang amat sempurna dan indah. Karena sekarang ini kita tampak di dalam cermin muka kelam. Nah, saya warnakan hitam, besarkan, karena kita berada di dalam cermin yang kelam. Ya, maka itu Tuhan bukakan itu. Tapi pada masa itu aku akan mengetahui sebagaimana aku juga telah diketahui. Nah, itu lihat. Jadi pada masa itu akan berkembang. Pada masa itu kelak muka bertatap dengan muka, maka
Sekarang pengetahuanku belum sempurna, tapi pada masa itu aku akan mengetahui sebagaimana aku juga telah diketahui. Jadi artinya semakin hari semakin terang, seperti di paragraf yang sebelumnya tadi. Beberapa orang selalu takut dan meminjam kesulitan. Nah, ini ya. Kita tuh takut terus-terusan. Setiap hari mereka dikelilingi kenyataan kasih Allah. Setiap hari mereka menikmati kelimpahan pimpinannya. Tetapi mereka tidak memperhatikan karunia-karunia yang ada ini. Jadi tiap hari sebenarnya kita udah diberkati Tuhan. Tapi kita karena ketakutan meminjam kesulitan, ya kita tuh tidak melihat. Pikiran mereka tertumpu terus-menerus atas sesuatu yang tidak sepatutnya. Jadi harusnya nggak usah diperhatikan, kita perhatikan terus. Yang ditakutinya akan terjadi. Atau beberapa kesulitan yang memang ada, meski itu kecil, membutakan mata mereka terhadap banyak perkara-perkara yang menuntut rasa syukur. Jadi Tuhan udah banyak berikan berkat kepada kita sampai hari ini masih bisa bernapas, ya walaupun sempat sakit tapi bisa sembuh, kita masih bisa bertahan, itu harus kita syukuri. Jangan sampai karena hal-hal yang tidak patut, kita besar-besarkan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita, kita lupakan. Ya, jadi sehingga kita terus selalu takut dan meminjam kesulitan. Kita takut untuk nanti bergerak sesuai apa yang Tuhan minta. Kita suruh berhenti kerja, kita ketakutan, kita mau pindah ketakutan. Ya, akhirnya semuanya terhalang. Padahal kita melindungi diri itu tidak ada untungnya bagi kita. Kita mencari rencana Tuhan, meninggalkan pekerjaan semuanya, itu malah menentukan kita bisa diselamatkan atau tidak. Ya, kita lebih baik binasa karena di dalam penurutan kepada tuntutan Tuhan daripada kita hidup penuh kelimpahan, penuh ketenangan, kedamaian, tapi di dalam pelanggaran hukum. Karena di dalam pelanggaran hukum ujungnya juga pasti akan dibinasakan. Tapi kalau kita di dalam kekurangan, bahkan kemiskinan atau kelaparan, dan kita misalkan binasa di dalam kondisi tersebut, itu bukan binasa yang untuk selama-lamanya. Itu kita akan binasa di dalam kemenangan. Mungkin anggaplah kita tidak bisa sampai menjadi 144.000. Tapi kalau kita meninggal di dalam kebenaran, itu udah ada jaminan bahwa kita nanti akan dibangkitkan untuk menang. Dibandingkan kita sekarang mempertahankan harta kita, ya walaupun nggak seberapa juga harta kita karena kita ketakutan, ya mungkin kita tidak mengalami kesusahan, kelaparan, dan segala macam. Tapi kita nggak mendapatkan keselamatan yang ujungnya juga Yeskel pasal 9. Itu pilihan ada di antara kita sendiri. Apakah saudara mau mengambil sebuah resiko yang jaminannya adalah keselamatan, atau Anda mau tetap mempertahankan ketakutan-ketakutan Anda dengan ujungnya juga tidak ada sama sekali sebuah janji keselamatan. Itu pilihan ada di antara kita. Apakah baik untuk menjadi demikian kurang percaya? Nah, ini sebuah pertanyaan itu. Mengapa kita tidak tahu berterima kasih dan mengapa kita curiga? Yesuslah sahabat kita, semua penghuni sorga, kita memperhatikan kesejahteraan kita. Kita seharusnya jangan memperkenankan kekacauan dan kesusahan hidup sehari-hari menyakiti pikiran dan menggabutinya dengan ketakutan. Jika kita mau, selalu ada sesuatu yang hendak mengganggu dan menjengkelkan. Janganlah kita memanjakan satu keinginan yang hanya mengganggu dan memenatkan kita, bukannya membantu kita menanggung pencobaan-pencobaan. Kebahagiaan sejati halaman 115 paragraf yang kedua. Ya, yang berikutnya ini, kita akan menikmati satu kedamaian jiwa yang kepada orang lain sudah lama tidak dirasakan. Ini janji Tuhan ini. Ya, nah ini pelajaran Zoom ya. Sabat tanggal 4 Mei 2024 saya sengaja tampilkan kembali karena di sini sebuah jaminan ketakutan-ketakutan kita tuh apakah akan terwujud atau tidak. Di sini dikasih jaminan. Ya, boleh digeser? Tidak akan ada peminta-minta di antara mereka ataupun orang-orang yang kekurangan makan dan kekuatan menghadapi kesulitan. Tuh. Ya, ini suatu janji. Sekalipun Allah telah berjanji akan memberikan umatnya dengan kelimpahan, bukanlah rencananya bahwa kemiskinan akan sama sekali ditiadakan dari antara umatnya. Nah, tuh. Jadi tetap akan ada kemiskinan. Sekarang ini ada orang-orang yang menjadi korban kemalangan, sakit, dan kehilangan harta benda. Selama mereka mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Allah,
Tidak akan ada peminta-minta di antara mereka ataupun orang-orang yang kekurangan makan. Ini janji Tuhan. Ya, tapi janji ini harus dipenuhi syaratnya. Oke, lanjut, Ana. Tuh, kita lihat di sini. Tidak seorang pun umat Allah tanpa menghiraukan betapa beratnya kesusahan-kesusahan yang mereka pikul, dipanggil untuk pikul, merasa bahwa pengorbanan-pengorbanan ini adalah terlalu berat. Pada umumnya semua orang ini memiliki kemampuan stabilisasi yang sulit dijelaskan. Saya hitamkan itu. Selain mengatakan bahwa itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang erat dan kokoh berkenalan dan bersatu dengannya. Jadi Tuhan akan memberikan satu jalan bagaimana dia bisa bertahan hidup di dalam kondisi-kondisi yang sedemikian sulit, ya. Tapi persyaratannya adalah kalau kamu membangun hubungan yang erat dan kokoh berkenalan dan bersatu dengan Tuhan. Ya, ini janji Tuhan, ya. Jadi Tuhan akan bikin bagaimana caranya saudara bisa aman. Sama seperti janda Sarfat, sama seperti Elia dikasih makan oleh burung dan atau bagaimana itu kita nggak tahu. Tapi ini sebuah janji yang Tuhan udah berikan. Apakah kita masih mau ragu kalau udah Tuhan kasih janji-janji seperti ini? Beberapa minggu yang lalu kita Zoom, kita sudah kumpulkan ayat-ayat yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa Tuhan akan menjamin. Kalau dunia Kristen saja sudah percaya dengan kejaminan Tuhan, masa kita meragukan? Kita yang sudah dibukakan sekian banyak kebenaran, masa kita malah lebih ragu dibandingkan orang-orang yang berada di luar? Oke, lanjut. Ana, mari kita memandang semua tugu peringatan, pengenaan, segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan untuk menghibur kita serta menyelamatkan kita dari tangan pembinasa itu. Baiklah kita selalu mengingat dalam pikiran kita semua kemurahan yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Air mata disapunya, penyakit disembuhkannya, segala kecemasan dihalau, rasa takut dinyahkan, kekurangan-kekurangan dicukupkan, kemurahan dicurahkan. Dengan demikian menguatkan kita diri kita sendiri menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita melalui perjalanan kita yang sisa. Nah, ini udah dijanjikan juga tuh. Bagaimana Tuhan memimpin kita di masa lalu, maka kita tidak perlu ragu akan kepemimpinan Tuhan di perjalanan yang terakhir. Bagaimanapun kita harus memandang ke depan kepada kesusahan-kesusahan yang baru dalam perjuangan yang akan datang. Atas apa yang telah lalu, seraya berkata, sampai di sini sudah ditolong Tuhan akan kita. Selamatmu menjadi seperti segala harimu. Ujian tidaklah lebih berat daripada kekuatan yang diberikan kepada kita untuk menanggungnya. Yakin walau apapun yang akan terjadi, kekuatan yang sebanding dengan ujian itu akan diberikan. Nah, ya saudara lihat. Jadi pertanyaan kita di awal tadi, apakah saya bisa seperti Daniel, saya bisa seperti Ayub, apakah saya bisa seperti Musa, apakah bisa saya seperti Yusuf dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, karena kurang daripada itu dalam buku Simbolikut kalau nggak salah. Kurang daripada itu kita tidak akan layak di hadapan Tuhan. Nah, di sini dijanjikan bahwa akan ada kekuatan yang sebanding akan dengan ujian yang akan diberikan. Ya, jadi bukan kekuatan kita yang kita andalkan, tetapi dari Tuhan. Tuhan akan memberikan. Sebagaimana mana mungkin seorang Daniel manusia biasa berani menghadapi singa kalau bukan karena Tuhan yang kasih kekuatan di belakangnya. Kalau kekuatan pribadinya Daniel manusia biasa, manusia berdosa, sama seperti kita, tidak akan mungkin dia mampu. Ya, kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan, tidak akan mungkin. Demikian juga Yusuf, ya, Ayub, semuanya itu diberikan kekuatan. Memerlukan penggunaan iman yang kuat dan tetap waspada, kesukaran, sangat memilukan hati itu. Tetapi oleh pertolongan Allah, umatnya pada akhirnya akan menang. Kita lihat di sini, pertolongan Allah. Jadi jangan kira perjalanan kita yang sisa ini nanti dengan kekuatan kita. Sama seperti Yusak dan Gideon waktu si Yusak mau menghancurkan tembok Yeriko. Itu tidak ada sama sekali kekuatannya Yusak diikutkan di sana. Nanti akan perjalanan sisa kita akan seperti itu. Oke, lanjut Ana. Nah, ini sebuah pengantar dari kata-kata saya yang nanti akan kita diarahkan kepada mencari jawaban
Apakah kita bisa menjadi seorang Daniel? Apakah kita bisa menjadi seorang Yusuf? Ya, apakah kita bisa menjadi seorang Musa, seorang Ayub, ya, seorang Daud, ya, dan sebagainya yang sedemikian luar biasanya? Apakah kita bisa seperti mereka? Karena tuntutan Tuhan kita harus sama seperti itu. Apa bisa dengan karakter kita yang penuh kelemahan seperti sekarang? Nanti akan kita dapat jawabannya di dalam bacaan yang berikutnya. Ini adalah pengantarnya untuk kita ke sana. Jika kita membaca tokoh Alkitab di masa lalu dengan pengalamannya seperti Daud waktu melawan Goliat, Daniel yang tidak punya takut dan khawatir terhadap lubang singa, dan bersama dua temannya menghadapi ganasnya dapur api. Kemudian Musa yang luar biasa tegarnya terhadap hinaan dan makian orang Israel, dan terus saja membela mereka ketika Tuhan sampai di titik murkanya, ya. Jadi kita udah lihat ya bagaimana Musa sabarnya, dihina setiap ada kesulitan, dihina terus tapi dia tetap sabar. Terus Daniel juga punya keberanian terhadap lubang singa dan bersama teman-temannya di dapur api, ya. Terus Daud melawan Goliat, Daniel, ya. Kemudian Yusuf yang dibuang ke sumur, di penjara atas hal tuduhan palsu, namun tetap yakin dan tidak ragu. Kemudian Yusak yang tidak ragu sama sekali terhadap rencana Tuhan terhadap tembok Yeriko. Dan juga Gideon yang awalnya ciut karena pasukannya dikurangi hingga tampak tidak masuk akal melawan pasukan bangsa Midian yang ribuan. Satu lagi dari sekian banyak yang sangat jelas ditampilkan kepada kita, perubahan yang sangat mengherankan dari pribadi Petrus. Dari seorang penakut, penyangkal Yesus, walaupun hanya ditanya oleh seorang wanita penjaga pintu rumah imam besar. Bukan seorang prajurit yang bertanya kepada dia, yang mampu memberi tekanan. Berubah menjadi seorang yang tegar, seperti Daud dan Daniel. Ya, kita semua sekarang tidak mau berdecak kagum dan berdiri memasang posisi hormat kepada mereka semua dan mengakui kebesaran Tuhan yang tidak dapat dipertanyakan atau diragukan. Namun, ya itu tadi tokoh-tokoh yang istimewa, kita disuruh harus sama seperti mereka, namun di sisi yang lain kita juga dikasih contoh, ya. Di sisi yang lain, di bagian lainnya dari cerita pengalaman umat Allah, kita juga disuguhkan contoh-contoh yang lemah, yang tidak kuat, yang ragu, yang tidak yakin, penuh khawatir akan keselamatan ataupun hari depan. Seperti pengalaman Lot yang kembali mencintai dunia, terbukti memilih menjadi pejabat di Sodom dan Gomora sebelum drama keselamatannya di akhir. Pengalaman Petrus yang berjalan di atas air lalu tenggelam. Pengalaman Yunus yang mengalihkan arah perjalanan dari Niniwe ke Tarsis. Kemudian pengalaman rasul-rasul yang berlarian ketika Yesus ditangkap sebelum pendidikan 40 hari. Drama pengalaman yang berbeda ini pun perlu menjadi peringatan kepada kita. Selanjutnya, dari bacaan demi bacaan yang makin terbuka gulungannya, belakangan ini kita sekarang juga dituntut memiliki ketegaran, kesetiaan, keberanian, penyerahan diri, ketergantungan sedemikian luar biasa yang mereka semua telah contohkan untuk menang. Secara jujur, yang tidak muluk-muluk, kita rata-rata lemah, ragu, dan tidak sepenuhnya percaya. Sama sebagaimana contoh dari umat Allah yang lemah di atas. Dan akhirnya kita merasa tidak mampu untuk mengejar kemenangan. Kita sudah tawar hati, kalah sebelum berperang. Kita harus mengaca dari contoh-contoh tokoh Alkitab di atas, bila pun ada yang tawar hati, hanya di awal proses, awal perjalanan rohaninya, bukan terus-menerus hingga di bagian akhir puncak penamatan pendidikan mau memulai penugasannya. Bacaan berikut ini akan memberikan jawaban mengapa dan bagaimana mereka semua tokoh-tokoh masa lalu bisa luar biasa melebihi manusia pada umumnya dengan cara mustahil yang di luar logika manusia, merubah tawar hati di awal-awal pergerakan menjadi manusia pemberani yang mengagumkan. Sekaligus bacaan ini mendorong kita untuk jangan berlarut-larut di dalam tawar hati, perasaan kecil hati. Karena hal berlarut-larut itu berarti kita terlalu menyayangi dan mencintai diri sendiri. Itulah yang diharapkan setan dari masing-masing kita di detik-detik perjalanan kita di akhir ini. Oke, Ana, lanjut kepada bacaan yang sesungguhnya. Silakan, Ana. Ya, itu pengantarnya. Jadi kita punya dua contoh yang berhasil, ada contoh yang gagal. Jangan sampai kita menjadi bagian dari yang gagal. Ya, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang-orang itu? Nah, ini dia.
Ketika kasih sudah hadir di dalam diri kita. Nah, ini dia. Ya, jadi kita coba lihat ketika kasih sudah hadir di dalam diri kita. Bisakah ketika kasih itu hadir di dalam diri kita, kita menjadi seberani Daniel, seberani Daud, seberani Yusuf, seberani Musa, seberani apa yang lain-lainnya itu juga semua tokoh-tokoh. Ya, apakah bisa kita seperti itu? Kita yang lemah seperti ini, yang penuh sering bersungut-sungut, sering patah semangat, tawar hati, bisa nggak? Nah, mari kita baca. Catatan, bila kita sekarang banyak memiliki kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan oleh karena tuntutannya untuk mengasingkan diri dan meninggalkan pekerjaan kita, bacaan berikut memberikan jawaban bagaimana kerjanya kasih di dalam diri. Sebagaimana dahulu juga bekerja di dalam diri Petrus yang baru, merubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ini bacaan ini kita ambil dari buku apa ini, Ana? Boleh geser, Ana? Kita ambil dari buku kebahagiaan sejati. Ya, oke, kita baca yang hitam-hitamnya aja. Nah, boleh naik. Nah, oke. Demikianlah Roh Allah bekerja di dalam hati manusia. Kuasa yang membaharui itu, yang tidak dapat dilihat mata manusia, melahirkan satu hati baru di dalam jiwa, yaitu menciptakan satu makhluk baru di dalam gambaran peta Allah. Ketika pekerjaan Roh Kudus itu berjalan dengan diam-diam dan tidak kelihatan, hasil kerjanya jelas, benar, tampak. Jadi lihat nanti yang bekerja itu Roh Allah, ya. Jadi pekerjaan yang nanti akan Tuhan bikin di dalam diri Petrus yang baru itu bukanlah diri Petrus, tapi Roh Allah yang bekerja. Demikian juga kalau kita juga nanti akan mau membiarkan Roh Allah berhadir di dalam diri kita, maka Roh Allah yang akan menyelesaikan perubahan dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Nah, kalau demikian artinya kita bisa menjadi seorang Daniel, bisa menjadi seorang Yusuf, seorang Musa, ya, seorang Daud dan yang lain-lain. Yusak ataupun Gideon. Perubahan akan tampak di dalam sifat, kebiasaan dan usaha kita. Perbedaan ini akan jelas, nyata dan pasti di antara keadaan mereka waktu dahulu dengan sekarang. Tabiat itu akan nyata bukan dengan perbuatan-perbuatan baik yang kadang-kadang dan perbuatan-perbuatan buruk yang kadang-kadang pula, melainkan dengan adanya kecenderungan perkataan dan perbuatan sehari-hari. Nah, jadi kita harus buat perkataan dan perbuatan sehari-hari kita serupa dengan Yesus. Maka kita harus jadikan tabiat. Kasih Yesus itu harus jadi tabiat kita. Kalau kita sudah jadikan tabiat kita, membuang kebiasaan kita yang lama, menjadi manusia yang baru, usaha kita, maka ini semua nanti akan dirubah. Ya, sifat kita dirubah, kebiasaan kita, usaha kita, itu akan berubah dan perbedaan itu akan nyata. Maka itu kita sekarang disuruh berubah, meninggalkan kebiasaan manusia lama kita. Ya, barulah nanti Roh akan bantu. Walaupun tadi memang Roh akan bekerja, tapi Roh tidak akan aktif selama kita tidak memberikan jalan. Oke, lanjut. Di dalam hati yang telah diperbarui oleh anugerah ilahi, kasih adalah merupakan prinsip perbuatan. Ia mengubah tabiat, menguasai hati, mengendalikan hawa nafsu, menaklukkan perseteruan, serta memuliakan kasih sayang. Kasih ini yang dikandung dalam jiwa, memaniskan kehidupan dan mengalirkan pengaruh yang menghaluskannya ke sekitarnya. Ada dua kesalahan terhadap mana anak Allah, khususnya orang-orang yang datang berhadapan di dalam karunia. Pertama, yaitu perlu sekali waspada. Seperti sudah dikatakan di atas, memandang perbuatan mereka sendiri. Nah, jadi menjunjung tinggi diri sendiri. Ini sebuah kesalahan. Ya, orang yang mencoba mencari suci perbuatannya sendiri, mengerjakan hukum itu, mencoba sesuatu yang mustahil. Ya, kita lanjut aja ke bawah. Kesalahan yang sebaliknya juga tidak kurang bahayanya ialah percaya di dalam Kristus membebaskan manusia daripada pemeliharaan hukum Allah. Jadi karena dengan iman saja kita menjadi turut ambil bagian dari pada anugerah Kristus, pekerjaan kita tiada hubungannya dengan penebusan kita. Jadi kesalahan yang kedua mengira Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu kasih, Tuhan tidak akan menghukum umatnya. Ini kesalahan yang ada di kita, percaya diri. Yang kedua menganggap tuh hukuman-hukuman Tuhan itu hanya cuma sekedar menakut-nakuti. Ya, ini kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita. Jika kasih ilahi ditanamkan di dalam jiwa, bukankah hukum Allah itu akan dijalankan di dalam hidup? Apabila prinsip kasih ditanamkan di dalam hati, apabila manusia dibarui menurut gambaran, image
Khalik yang menciptakannya, maka perjanjian baru itu pun dipenuhilah. Maka aku akan memasukkan hukum-hukumku ke dalam hati mereka itu dan menyuratkan dia di dalam ingatan mereka. Jika hukum itu sudah disuratkan di dalam hatinya, bukankah itu menjadi kehidupan kita? Penurutan, pelayanan, dan bakti. Kasih adalah tanda yang besar daripada penurutan itu. Itulah makanya kitab suci berkata, karena inilah kasih akan Allah, yaitu menurut hukum-hukumnya, maka hukum itu bukannya berat. Maka orang berkata, aku kenal dia, tetapi tiada menurut hukumnya, menjadi seorang pendusta, dan kebenaran itu tiada di dalamnya. Ganti membebaskan manusia dari penurutan, iman itulah. Dan hanyalah iman yang membuat kita mendapatkan bagian anugerah yang menyanggupkan kita untuk menurut. Ya, saudara lihat kalau roh Allah, kasih Allah itu ada di dalam hati kita, nanti hukum itu ditanamkan di dalam hati kita. Jadi sebelum hati kita diganti, ya, hati batu kita diganti dengan hati yang baru, ya akan ada seperti ini, yaitu hukum itu ditanamkan di dalam pikiran kita. Jika engkau mau menyerahkan dirimu sendiri padanya, lalu menerima dia sebagai juru selamatmu, kemudian betapa besarnya dosamu dalam hidupmu, masa lalu dengan tabiatnya, itu engkau dianggap benar, sifat-sifat Kristus akan menggantikan tempat tabiatmu, dan engkau diterima di hadapan Allah seolah-olah seorang yang belum pernah berdosa. Wow, indah sekali kata-kata ini. Tapi bagaimana kita mewujudkan ini, itulah yang harus kita perjuangkan sekarang. Ya, karena iman sepatutnya engkau memelihara perhubungan dengan Kristus ini dengan iman serta penyerahan kehendakmu yang terus-menerus kepadanya tuh. Selama engkau melakukan hal seperti ini, maka dia akan bekerja di dalam dirimu baik dalam kehendak dan berbuat sesuai kehendak. Maka engkau pun akan berkata, adapun hidupku ini bukan lagi aku, sama seperti yang Paulus ya, ini dalam Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku itu bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang ini, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan diri kepada aku. Karena bukannya kamu sendiri yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu yang berkata di dalam dirimu. Ya, Kristus yang bekerja di dalam dirimu. Ya, nah, karena apa? Karena iman. Sepatutnya engkau memelihara perhubungan dengan Kristus ini dengan iman serta penyerahan sekehendakmu. Jadi kita harus menyerahkan kehendak. Jangan kayak sekarang kita cuma memohon kepada Tuhan untuk berkati, ya, tapi kita usaha pakai cara kita. Kita masih cari nafkah dengan cara-cara kita. Semua keinginan kita. Maka itu tadi yang ditunjukkan sama renungan pendahuluan kita, doa kita banyak nggak dijawab. Karena kita meminta dengan cara-cara kita. Kita minta Tuhan penuhi seperti apa yang kita kehendaki. Ya, nanti itu kalau kita sudah melaksanakan seperti yang kita baca di depan ini, yaitu dengan iman dan kita berserah sepenuhnya, itu tidak ada lagi yang namanya cara-cara kita. Ya, kita akan membiarkan Tuhan bekerja bagi kita. Ya, kita punya contoh ya, bacaan yang berikutnya ini nanti akan kita lihat bagaimana seorang Yusak dahulu bisa menghancurkan tembok Yeriko. Tidak ada sama sekali tenaga yang dikeluarkan, kemampuan atau pikirannya si Yusak diikut sertakan di dalam kehancuran tembok Yeriko. Yusak menyerahkan 100% bagaimana penyelesaian kehancuran tembok Yeriko itu kepada Tuhan. Tuhanlah yang bekerja, karena dia cuma meniup trompet, mana mungkin itu bisa jatuh kalau pakai trompet. Itu ada kekuatan Tuhan di sana. Maka dengan cara yang seperti itu juga, di dalam pekerjaan 40 hari yang terakhir ini, nanti Tuhan akan selesaikan semuanya dengan caranya Tuhan. Tapi persyaratan yang Tuhan minta dari kita yaitu iman dan penyerahan. Penyerahan yang bagaimana? Penyerahan yang sepenuhnya seperti Yusak dan Gideon. Gideon dengan pasukan yang hanya cuma 300 orang melawan ribuan. Dia percayakan semuanya kepada Tuhan. Dia tidak menggunakan kemampuannya dia. Kita harus berbeda dengan cara kita sekarang. Apabila kita berbicara mengenai iman, nah ini ya, ada satu perbedaan yang harus diingat. Satu jenis kepercayaan yang sama sekali berbeda daripada iman. Ada Tuhan dan kuasanya. Kebenaran firman-Nya adalah kenyataan yang setan sekalipun dengan pengikut-pengikutnya tidak dapat menyangkal di dalam hatinya. Alkitab mengatakan bahwa segala setan pun percaya juga dan menggeletar, tetapi itu bukanlah iman.
Tidak saja hanya percaya dalam firman Allah, melainkan penyerahan kemauan yang sepenuhnya kepadanya, di mana hati itu dipasrahkan kepadanya, kasih sayang diletakkan kepadanya, maka inilah iman. Iman yang bekerja dengan kasih serta menyucikan jiwa. Ya, sekarang menggemari peraturan-peraturan yang suci itu, yang dulu kita nggak suka, sekarang kita harus rubah. Ya, jadi kita lihat di sini syaratnya bagaimana supaya kita bisa jadi seorang Daniel, seorang Ayub, seorang Yusak, seorang Gideon, seorang Musa, seorang Yusuf, ya, seorang Ayub. Bagaimana caranya? Yaitu sama seperti yang dituntutkan kepada mereka semua. Kita juga harus apa? Ya, harus percaya dalam firman Allah, melainkan penyerahan kemauan yang sepenuhnya kepadanya, di mana hati itu dipasrahkan padanya, kasih sayang diletakkan kepadanya, maka inilah iman. Ya, jadi iman yang bekerja dengan kasih serta menyucikan jiwa. Sudahkah kita punyai atau sudahkah kita lakukan seperti ini sekarang? Jawabannya jujur-jujur belum. Kita jujur-jujur belum 100% mempasrahkan semua perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Kita masih banyak menggunakan cara-cara kita, kemampuan-kemampuan kita yang hasil dari didikan-didikan sekolah dunia. Ya, saya bekerja masih menggunakan ilmu pengetahuan yang dari sekolah dunia berikan. Ya, masing-masing kita menggunakan talenta-talenta yang kita punya, yang tidak lagi Tuhan minta di saat ini diterapkan. Tuhan minta 100% kita memasrahkan pekerjaan yang paling terakhir ini kepada Tuhan. Mari kita baca yang berikutnya. Ana, mungkin 5 menit lagi kita selesai ya. Jangan undur dalam putus asa. Kita harus sering bertelut dan menangis di kaki Yesus karena kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Namun demikian janganlah kita putus asa. Meskipun sekiranya kita dikalahkan oleh musuh, kita tidak akan ditinggalkan dan ditolak Allah. Jadi kita jangan undur sekarang. Biarpun apapun juga jangan sampai tawar hati, karena tawar hati itu adalah senjatanya setan untuk menjatuhkan umat Allah. Kalau musuh itu dibikin percaya diri, tapi kepada umat Allah dia secara serangannya adalah tawar hati. Jadi jangan tawar hati. Dan jika saja engkau mau menyerahkan dirimu sendiri kepadanya, dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam engkau akan terus maju sampai kepada hari kedatangan Tuhan Yesus. Berdoalah lebih tekun, percayamu hendaklah lebih sempurna, karena kita tidak dapat mengharapkan kuasa diri kita sendiri. Marilah kita mengharapkan kuasa penebus kita, dan kita harus memuji Dia yang menjadi kesehatan bagi wajah kita. Oke? Habis ya, Ana? Ya, kira-kira demikian, saudara. Jadi sudah kita dapat jawabannya, bagaimana kita bisa menjadi seorang Daniel, bagaimana kita menjadi seorang Daud, bagaimana kita bisa menjadi seorang Gideon, Yusak, Musa, Ayub, yang kita lihat kalau kita baca histori mereka luar biasa. Kita sekarang mungkin kita bilang kita nggak mampu seperti mereka. Kita bahkan ngelihat seperti tadi yang saya bilang, ada ngelihat kecoa aja ketakutan, ada orang-orang yang ngelihat kecoa ketakutan, ngelihat ular kecil ketakutan. Ini ngelihat singa yang raksasa kita ketakutan, kita lebih ketakutan lagi tentunya, ya. Jadi kita nggak bisa punya bayangan bagaimana kita bisa menjadi seorang Daniel. Bacaan tadi memberikan jawaban. Ternyata kita sejauh ini belum benar-benar beriman, ya. Iman yang dijelaskan tadi adalah iman plus penyerahan sepenuhnya, bukan penyerahan setengah-setengah, seperempat seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, itulah sebabnya tidak heran kalau kita sekarang berdoa banyak tidak mendapatkan jawaban, karena jawabannya kita menginginkan jawaban yang sama seperti apa yang kita kehendaki. Artinya kalau kita masih punya apa yang kita kehendaki, artinya kita masih mempunyai diri sendiri. Dan diri sendiri ini harus sama seperti di Galatia 2 ayat 22. Kita harus matikan. Jadi katanya Paulus tadi di dalam Galatia 2, dikata ini bukan diri saya lagi, tapi Tuhan Allah yang ada di dalam diri saya. Jadi biarkanlah Tuhan yang bekerja. Di dalam lambang yang 40 hari terakhir ini, biarkan Tuhan yang bekerja bagi kita. Ya, kita benar-benar mempasrahkan sebagaimana Yusak dahulu membiarkan tembok Yeriko itu hancur. Ya, hanya melalui mereka, tapi Tuhanlah yang bekerja sepenuhnya. Ya, ingat persyaratan yang Tuhan minta harus kita penuhi.
Mungkin demikian pembelajaran sahabat ini. Kita akhiri. Mari kita bertelut. Kita minta tolong Stella, mungkin boleh berdoa bagi kita, Stella.